Dulu waktu masih kecil, mungkin Anda sudah mengetahui pentingnya menabung sejak dini. Nah, kini Anda juga harus tahu caranya berinvestasi. Salah satunya adalah investasi jangka pendek. Mengapa demikian? Kini berinvestasi bisa lebih mudah dan praktis karena bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Namun, jangan sampai berinvestasi justru membuat Anda merugi. Sebab tujuan berinvestasi tentunya bukan untuk berutang. Itulah pentingnya literasi tentang investasi, baik investasi jangka panjang maupun investasi jangka pendek. Penting bagi Anda untuk paham dan saya akan bahas tentang investasi jangka pendek serta tahapan yang perlu Anda lakukan sebagai investor pemula. Let's talk about it. Sebelum kita lanjut, ayo silakan subscribe channel ini. Karena di channel ini, saya akan lebih banyak membahas mindset entrepreneur, investasi saham, membangun aset, bisnis digital franchise, dan formula menjadi seorang entrepreneur sejati. Pada dasarnya, investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang harus disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing keluarga. Setiap keluarga juga mempunyai kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Setiap keluarga juga tentunya memiliki perencanaan keuangan yang berbeda untuk masa depan. Ada istilahnya, berinvestasilah dengan menggunakan uang dingin. Nah, uang dingin adalah uang yang tidak akan dipakai dalam jangka waktu tertentu dan tidak mengganggu pengeluaran harian rumah tangga. Hindari berinvestasi hanya untuk gengsi semata atau hanya ikut-ikutan tren yang saat ini sedang ramai dibicarakan. Jadi, jangan sampai investasi mengganggu uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Meski kini berinvestasi menjadi sangat mudah, tapi banyak yang akhirnya justru berutang demi investasi. Tentunya hal ini yang harus dihindari. So, berbicara tentang investasi jangka pendek, Bapak Ibu harus mengetahui terlebih dahulu pengertiannya. Apa pengertian dari investasi jangka pendek? Investasi jangka pendek adalah investasi yang sifatnya hanya sementara dan umumnya mudah ditarik lagi dalam jangka waktu yang pendek. Investasi jangka pendek umumnya dilakukan hanya dalam waktu mulai dari 1 sampai 3 tahun. Lantas apa tujuannya melakukan investasi jangka pendek? Yang pertama, memiliki tujuan tertentu. Investasi jangka pendek bisa ditarik dalam jangka waktu yang pendek. Untuk itu, investasi ini menjadi cara menabung yang tepat dan cukup untuk menguntungkan apabila Anda merencanakan untuk membeli kebutuhan tertentu atau ingin liburan. Misalkan, Anda ingin membeli mobil pada tahun depan, menyiapkan DP membeli rumah, atau merencanakan berlibur ke luar negeri bersama keluarga beberapa tahun mendatang. Maka, investasi jangka pendek adalah pilihan yang tepat. Yang kedua, antisipasi kebutuhan tidak terduga. Secara garis besar, seluruh tabungan termasuk investasi jangka pendek adalah pilihan yang bisa dilakukan untuk antisipasi dari kejadian yang tidak terduga. Misalkan, suatu saat Anda atau pasangan mengalami kesulitan dalam penghasilan, maka investasi dapat menjadi dana darurat yang bisa digunakan. Sekali lagi, karena investasi jangka pendek sifatnya juga sementara, maka bisa Bapak Ibu ambil apabila membutuhkannya. Yang ketiga, menghindari utang. Ketika datang tagihan tidak terduga dan Anda tidak mempunyai tabungan lebih, maka seringnya akan meminjam uang atau mengutang. Inilah pentingnya melakukan investasi jangka pendek. Sebaiknya Anda dapat mengatur perencanaan keuangan sedemikian rupa untuk menghindari utang yang pada akhirnya juga melindungi rumah tangga Anda ke depannya. Dan yang keempat, belajar untuk berkomitmen. Investasi jangka pendek memang sifatnya sementara, namun ini bisa melatih Anda untuk belajar berkomitmen dalam menabung. Ketika Anda dapat mengatur keuangan dan menyisihkannya untuk berinvestasi, maka lama-kelamaan Anda akan terlatih untuk dapat berinvestasi jangka panjang. Itulah beberapa tujuan investasi jangka pendek yang mungkin saja sesuai dengan yang Bapak Ibu alami saat ini. Semoga bermanfaat. Salam sukses, dahsyat.